Great. Good morning, everyone. Tema pada pagi hari ini adalah Life is not a picnic, but a spiritual battlefield. Hidup ini bukan piknik, tapi medan peperangan rohani. Alright, welcome back in this Andre Saber channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus yang saya kasihi ya. Jujur saja, pernahkah Anda merasa hidup ini capek terus? Sudah berdoa, sudah melayani, tapi masalah datang silih berganti. Masalah satu belum selesai, datang lagi masalah B. Masalah A, B belum selesai, datang lagi masalah C. Itu terus tiap hari. Kalau hari ini ya, hidup Anda terasa berat, saya mau sampaikan satu kebenaran penting ya. Itu bukan karena Tuhan tidak setia, tetapi karena hidup ini memang medan peperangan rohani. Masalahnya banyak orang Kristen hidup seolah-olah ini tempat wisata rohani. Nah, ini masalah. Padahal Alkitab mengajarkan hidup ini medan perang, bukan piknik. Sebelum lanjut ya, saya mau nanya kepada Anda yang sedang menonton YouTube ini. Tulis di kolom komentar, kolom chat ya. Akhir-akhir ini bagian hidup mana yang paling terasa berat? Iman, keluarga, kesehatan, atau pelayanan? Mari kita baca Ulangan 31 ayat 6 mencatat begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Nah, kalau hidup ini bukan peperangan, nah mengapa Tuhan berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Ya enggak? Firman ini kan diucapkan kepada bangsa Israel yang akan masuk kemana? Tanah perjanjian Kanaan ya, right, good. Tanah itu dijanjikan Tuhan, tetapi tidak kosong dari musuh, ada penghuninya. Ya, jadi makna rohaninya Ulangan 31 ini begini. Janji Tuhan itu bukan jaminan hidup tanpa masalah, ya toh, tapi jaminan penyertaan di tengah masalah. Jadi jangan sampai salah fokus ya. Tuhan tidak berkata aku akan menghilangkan semua musuhmu. Tuhan kan berkata aku akan berjalan menyertai engkau. Penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting daripada situasi nyaman. Hidup orang percaya itu peperangan rohani, kawan. Efesus 6 kan sudah memperingatkan kita kan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya enggak? Musuh kita tidak selalu terlihat dengan kasat mata, tapi serangannya nyata loh. Iman dilemahkan, doa disepelekan, doa dianggap biasa. Teman-teman, iblis tidak perlu menjatuhkan orang Kristen, nggak perlu. Cukup membuat orang Kristen itu tertidur secara rohani. Bukankah itu yang kita alami kan? Kita merasa Kristen, tapi ternyata rohani kita tidur. Saya mau nanya dengan jujur kepada Anda semua yang menonton di YouTube ini ya. Apakah Anda merasa iman Anda sedang tajam
atau justru mulai tumpul? Tulis di kolom komentar ya, tajam atau mulai tumpul. Ya, jujur saja, tulis. Saya mau klarifikasi tentang kemenangan hari ini. Teman-teman, kemenangan kita sudah ditentukan di kayu salib kan? Yesus berkata, sudah selesai. It was finished. Tetelestai. Artinya apa? Dosa dikalahkan. Maut dihancurkan. Namun teman-teman jangan salah paham ya. Itu bukan alasan hidup santai ya. Banyak orang santai bro, santai, lalu kita santai-santai. Enggak. Karena salib adalah dasar kemenangan. Ketaatan adalah respon kita bersama. Victory is won at the cross, but lived out through obedience. Kemenangan dimenangkan di kayu salib, tetapi dijalani melalui ketaatan. Nah, itu yang sering kita lupa. Teman-teman pernah baca cerita Daud ya, semua tahu Daud. Daud percaya Tuhan menyertainya, tapi ia tetap maju menghadapi siapa? Goliat. Ya, orang. Karena Tuhan memberi kemenangan, Daud tetap melangkah dengan iman. Yosua, Anda tahu kan siapa Yosua? Yosua berjanji menyertai umat Israel karena Tuhan menyertai Yosua. Tapi Yosua tetap harus memimpin peperangan, bukan santai. Janji Tuhan itu tidak menghapus tanggung jawab ya. Jangan lupa, Yesus juga menang di kayu salib, tapi murid-murid tetap dipanggil. Untuk apa? Untuk setia sampai akhir. Bukan setia di permulaan aja, setia sampai akhir. Satu pertanyaan terakhir untuk Anda ya. Jika hari ini Tuhan menempatkan Anda di garis depan peperangan ya, peperangan rohani lah ya, apakah Anda siap atau Anda masih ragu-ragu? Silakan tulis, siap Tuhan, atau Tuhan kuatkan aku. Teman-teman, kalau hidup terasa berat, jangan pernah langsung menyerah. Bisa jadi itu tanda Tuhan sedang membentuk Anda, sedang memproses Anda, dan mempercayakan medan peperangan rohani kepada Anda semua. Faith doesn't remove the battle. It gives strength to endure it. Iman tidak menghilangkan peperangan, tetapi teman-teman memberi kekuatan untuk menjalaninya. Jadi pesan moralnya, hidup orang percaya bukan tentang menghindari peperangan, tetapi tentang siapa yang kita andalkan di tengah-tengah peperangan. Janji Tuhan tidak membuat kita kebal masalah, enggak, tapi membuat kita tetap berjalan sendirian karena Tuhan menyertai kita. Kemenangan Kristus di kayu salib bukan alasan untuk hidup santai. Jadi nggak ada cerita santai bro, santai, nggak ada. Itu suara-suara iblis. Tidak ada ya untuk hidup santai, melainkan panggilan untuk hidup lebih taat, lebih berjaga-jaga, dan lebih setia. Itu. Jadi closing statementnya, teman-teman, kalau hari ini hidup terasa berat, jangan langsung berpikir
Tuhan meninggalkan Anda. Bisa jadi justru Tuhan sedang mempercayakan medan peperangan rohani kepada Anda. Ingat baik-baik, perhatikan saya ke depan. Hidup ini bukan piknik, bukan wisata rohani, homya, hura-hura, bukan. Tapi selama Tuhan berjalan di depan peperangan ini, tidak akan kita jalani sendirian. Teman-teman, mari kita jawab jujur pertanyaan ini ya, dan renungan. Jawab jujur pertanyaan ini. 1. Apakah Anda sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup ini adalah peperangan rohani? 2. Senjata rohani apa yang mulai Anda abaikan akhir-akhir ini? 3. Apakah Anda masih setia walaupun peperangan terasa panjang dan rasanya tidak selesai-selesai? Terakhir, apakah Anda lebih mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan? Jawab jujur dan renungkan baik-baik ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, kami mengakui bahwa seringkali kami telah capek, kami lelah dan hampir menyerah. Ampuni kami jika kami hidup tanpa berjaga-jaga. Hari ini kami mau berdiri kembali, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan iman kepadamu. Kuatkan hati kami, teguhkan iman kami, dan pimpin kami sampai ke garis akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, agar orang lain juga bisa diberkati dan menjadi berkat YouTube ini bagi orang lain. Please comment, like, and share pada YouTube ini. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo, keep on fire, keep on moving. Mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.